Oke, ini dia hasilnya. Ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan ya. Jadi kita menjahit secara berantai atau chain piecing seperti ini ya. Jadi tadi kita pentul-pentul terlebih dahulu yang mau dijahit. Kemudian kita jahitnya berantai ya. Satu, kemudian lanjut ini. Nah, jangan lupa di awal selalu berikan potongan kecil ya. Jadi dijahit dulu kain kecil supaya nanti ujung ini atau ini tidak nyangkut ya. Kemudian ada beberapa tips supaya teman-teman mendapatkan segitiga yang bagus ya. Nah, jadi di sini sebelum kita potong tepinya, pastikan ketika dibuka atasnya ini sudah rata ya. Jadi tidak ada yang naik atau yang terlalu ke bawah ya bagian hitamnya. Coba kita press terlebih dahulu ya, dengan jari boleh, dengan roller boleh ya. Kita untuk mengecek saja boleh pakai jari dulu. Oke, kita pakai yang lain yang lebih lurus. Seperti ini. Ya, teman-teman lihat ya, hasilnya lurus ya. Kalau teman-teman mendapatkan kain hitamnya mungkin agak ke bawah ya, misalnya seperti ini. Itu harus diulang ya. Jadi pastikan bagian atas lurus dan tepinya juga ya, tepi kirinya ya. Seperti ini kalau sudah di press. Hasilnya lurus ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus seperti ini, ada triknya ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini, kita tahu bahwa yang akan kita potong adalah bagian yang ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita tahu ini yang akan kita potong. Jadi, teman-teman menjahitnya berada sedikit di sebelah kanan dari garis diagonal yang sudah teman-teman buat. Oke, sekarang kita akan memotongnya ya, karena kita sudah yakin lurus, maka kita akan potong dengan jarak 1/4 inch. Seperti ini ya. Lanjutkan untuk yang kedua dan ketiga. Nah, setelah dipotong, kita press. Boleh dengan jari, boleh dengan roller ya. Seperti ini. Kemudian kita jahit kembali seperti tadi caranya ya. Kita pentul terlebih dahulu. Jangan lupa sudutnya harus ketemu ya. Kedua kain harus bertemu. Nah, seperti ini. Yuk, lakukan hal sama dengan 2 lembar kain lainnya.
Oke, sekarang teman-teman kita letakkan kain gabungan dari hitam dan hijau ini ya, atau batang ini ke atas kain merah dan kuning. Perhatikan jangan sampai terbalik meletakkannya ya. Jadi bagian yang hitam di atas, hijau di bawah. Sehingga kalau kita letakkan seperti ini dan kita lipat, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi bagian batang ada di tengah ya, di sini. Seperti ini ya, jangan sampai salah. Bagian yang buruk menghadap ke kita ya, jadi yang bagus di belakang bertemu dengan yang bagus. Nah seperti ini, tapi sebelumnya kita beri garis diagonal terlebih dahulu ya. Nah perhatikan teman-teman, untuk bagian yang sebelah kiri diagonalnya seperti ini ya, sedangkan nanti untuk yang kanan diagonalnya menghadapnya ke kanan ya. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah seperti ini, jadi diagonalnya yang sebelah kiri seperti ini, yang kanan seperti ini. Yuk kita jahit seperti langkah sebelumnya ya. Seperti ini hasilnya. Oke, potong dulu yuk. Seperti ini. Kita press dulu ya sebelum ke langkah berikutnya. Setelah itu kita letakkan sama seperti ini ya tadi ya. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu menggabungkan kain hitam ini dengan yang merah. Nah jadi ada dua macam ya teman-teman ya. Yang pertama ambil dua dan ambil dua, kemudian yang ini kita satukan seperti ini. Nah yang ini kita satukan seperti ini ya. Jadi terlihat perbedaannya teman-teman ya. Setelah itu kita pentul terlebih dahulu ya. Kita lakukan teknik regang pentul. Kedua ujungnya disamakan, dipertemukan. Kemudian kita pentul. Nah, ujungnya satunya lagi juga kita pentul. Kita pertemukan terlebih dahulu, kemudian kita pentul. Sehingga tidak ada trim mengetrim ya. Jadi ujungnya selalu sama, tidak ada yang maju atau mundur. Kemudian kita ratakan seperti ini ya, sehingga tidak ada yang bergelombang. Kemudian kita beri pentul di bagian tengah. Nah, jadi ini rata.
ini pun rata. Kita beri pentul supaya tidak bergeser ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga sama. Seperti ini posisinya. Kita ratakan lagi, jangan terlalu ditarik ya, lembut saja tariknya. Seperti ini ya, atau kalau sulit boleh ditaruh seperti ini. Dan kita tahan tengahnya sini ya, bagian yang hitam ini, kemudian dipentul. Nah, seperti ini. Lanjutkan untuk yang lainnya. Kemudian kita jahit seperti ini ya. Oke. Lakukan cara yang sama, yaitu dengan teknik regang pentul. Kita jahit ya. Sekarang kita akan satukan dengan yang lain ya. Nah. Jadi seperti ini teman-teman ya. Yang sebelah kiri lurus panjang, yang kanan juga. Ini juga seperti ini. Nah, seperti ini ya peletakannya ya. Nah, sekarang kita akan satukan dengan bagian yang tengah. Nah, ini ya. Kita akan ambil bagian yang atas dulu, seperti ini. Nah, untuk yang ada batangnya, dia ditaruh di bawah. Sudah terlihat ya. Sekarang kita akan satukan ya. Nah, teman-teman, supaya kita nanti mendapatkan sudut yang lancip ya. Nanti setelah dijahit sudutnya lancip seperti ini, maka teman-teman menjahitnya tepat mengenai garis persimpangan ini ya. Jadi nanti teman-teman jahit jarumnya tepat di sini ya. Nah, misalkan seperti ini, maka ketika berada di tengah, nah seperti ini. Jadi nanti jarum jatuhnya di sini. Oke, jadi seperti ini. Ya. Yuk kita jajak. Nah, sama seperti sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi nanti jahitnya mengenai titik persimpangan dua garis ini ya, supaya nanti hasilnya lancip. Ya, jadi kita menjahitnya dari sisi yang ini, bukan dari yang ini. Nah, ketika kita ingin menyatukan kedua bagian ini, kita harus mempertemukan kampuh dari yang ini ya dengan yang ini, sehingga nanti hasilnya menjadi lurus, saling bertemu kedua kampuhnya ya. Jadi seperti ini. Kalau dibuka dia akan menjadi sebuah garis lurus.
Jadi pertemukan dulu kampuhnya, kemudian kita beri pentul ya. Supaya tidak bergeser saat dijahit. Nah, gitu juga dengan yang sebelah kiri. Ya, kita pertemukan dulu sehingga menjadi sebuah garis lurus. Kemudian kita beri pentul. Nah, yang lainnya juga kita beri pentul ya, supaya tidak bergeser dan tidak ada yang naik turun ya. Ini yang sudah diberi pentul. Kemudian kita jahit. Nanti kita bisa press dengan roller atau setrika. Oke, ini dia hasilnya ya. Untuk bunga sudah jadi. Sekarang kita akan buat daunnya. Oke teman-teman, sekarang kita ambil 3 lembar ya. Yang hijau muda, hijau tua kita ambil 3. Yang kanan juga ya. Nah, kemudian kita akan letakkan kain hitamnya seperti ini. Dan untuk yang bawah seperti ini. Nah, untuk yang kanan dia di sini dan di sini. Jadi yang kanan arahnya ke kanan, yang kiri arahnya ke kiri. Yuk kita lakukan seperti di cara membuat bunga ya. Ini kita pentul-pentul terlebih dahulu, kemudian kita jahit. Seperti ini hasilnya ya, yang sudah kita rapikan. Nah, seperti ini belakangnya. Nah, sekarang kita akan satukan kedua bagian daun kiri dan nanti daun kanan ya. Jadi kita satukan bagian atas dan bawahnya. Jangan lupa diberi pentul. Ya, dipentul, kemudian semuanya dipentul, lalu kita jahit secara berantai. Yuk. Sekarang kita akan satukan daun dengan sasingnya ya. Terserah teman-teman mau caranya seperti apa. Mau boleh begini. Dan yang terakhir ini adalah F ya. Nah, untuk yang kiri seperti ini. Nah, sekarang kita pentul, kemudian kita jahit ya. Kita satukan sasing dengan daun-daunnya. Oke, ini dia hasilnya yang sudah disambung ya. Sekarang kita akan menyambungkan bagian tengah ya, sasingnya dengan kiri dan kanan. Kita ambil batang.
Oke, yang pertama kita lakukan adalah, terserah teman-teman mau ini dulu boleh disatukan, atau mau ini ke sini dulu juga boleh ya. Nah, untuk bagian yang belakang, teman-teman arahkan kampuhnya seperti ini. Ya, jadi ke arah seperti ini supaya kita bisa melihat persimpangan dua jahitan ini ya. Oke, sekarang kita akan coba satukan yang kanan dengan batang. Gunakan teknik regang pentul ya. Nah, jika menggunakan teknik regang pentul, maka teman-teman tidak akan mendapatkan kain yang berlebih ya. Jadi tidak ada trim mengetrim ya. Jadi ujung dan ujung kita pertemukan, kemudian diberi pentul. Oke, sekarang kita akan letakkan di bawah. Kemudian kita cari titik tengahnya. Sambil agak diregangkan sedikit, bukan ditarik ya. Agak diregangkan, diratakan. Seperti ini, ujung-ujungnya kita pegang ya. Nah, kita ambil tengahnya. Nah, ini dia, kita ambil tengahnya, kemudian kita beri pentul lagi ya. Nah, kemudian kita ambil tengahnya lagi untuk sisi yang sebelah kanan. Dengan cara ini kita akan mendapatkan hasil yang rata ya, tidak bergelombang atau keriting. Bagi pemula disarankan untuk mementul terlebih dahulu ya, karena mungkin saat menjahit kainnya bisa naik ke atas atau ke bawah gitu ya. Nah, kalau diberi pentul maka dia akan berada di posisinya yang aman ya, yang tidak berubah-ubah. Nah, untuk sebelah kiri juga kita letakkan dulu seperti ini. Gunakan pentul yang tajam ya. Untuk mencegah tertusuk, maka bagian ujung pentul yang tajam kita masukkan ke dalam ya, atau dibawa ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, nanti jangan lupa saat menjahit, jarum berada di pertemuan dua garis ini ya. Oke, yuk kita jahit yuk. Nah, kita juga jahit bagian yang kiri dengan daun yang kiri ya. Lakukan cara yang sama seperti tadi, pakai teknik regang pentul. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sudah kita pentul sehingga rata, lurus. Sekarang kita akan jahit. Nah, ini dia. Lihat, lancip ya sudutnya ya. Nah, ini juga. Nah, sekarang kita satukan yang kanan ini dengan yang kiri. Nanti terakhir kita satukan dengan border kanannya ya. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat dari belakang ya. Nah, ini kampuhnya ada yang tidak searah. Karena kita tadi menginginkan kita bisa melihat titik perpotongan dua jahitan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Siapkan gunting bordir ya, yang ujungnya melengkung seperti ini. Kemudian teman-teman cari mana yang tidak sama ya, contohnya seperti ini. Nah, teman-teman boleh potong di sini tengah atau di pinggir ya. Terserah teman-teman mau yang mana. Nah,
Jika dirasa terlalu tebal, boleh di tengah ya. Ya, tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai mengenai jahitan. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tetap rata ya, tidak berlawanan seperti ini. Tapi jika teman-teman tidak ingin memotong, boleh nanti disetrika seperti ini ya. Tapi dikhawatirkan nanti saat mengequilt akan ada sedikit tebal ya. Jadi kita potong saja. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman ya. Jadi nanti kampuhnya tetap rapi. Oke, sekarang saatnya kita satukan dengan bunganya ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita satukan dulu kampuh dengan kampuh ya. Baru kita pentul bagian yang lain. Seperti ini. Seperti garis lurus ya. Kampuhnya berlawanan, kalau bagian depan ke kiri, maka yang belakang ke kanan. Nah, gitu juga yang sebelah kanan, kita pertemukan dulu. Nah, dirasakan ya, jadi kedua kampuh sudah saling bertemu. Setelah itu kita bisa menyatukan ujung-ujungnya ya. Nah, di sini tidak sama ya, jadi tidak perlu menyamakan kampuh bunga dengan daun ya, karena memang ini tidak segaris ya. Oke, yuk sekarang kita jahit yuk. Nah, ini dia yang sudah disatukan ya, seperti ini. Diusahakan bertemu ya garisnya lurus, tapi kalau agak meleset sedikit nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bunganya sudah disatukan dengan daun. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman buat sebanyak 2 buah ya.